Assalamualaikum. Kita berada di daerah peternak sapi yang ada di Ciwidey, dan bagaimana kondisi terkini dengan adanya virus yang menyerang mulut dan kuku ternak mereka. Prioritas 27 ya anu dikubur nages beridi. Tapi dah 2 minggu teh parah pemulihan ka dieu teh cenanya. Nu gede milik mah nu alus imunna anu daya tahan tubuhna kuat mah. Ya kembali dari nya saperos jalmi lah panginten anu kuat teh daya. Jika kamari we ku Covid menurutnya. Itu Virus kan Covid oge. Jadi sarua cenah sejenis virusnya. nah emang jenis virus Pak. Janten nu abi we siang sore teh siana naon. Pagi-pagi sadayana. Beunang. Ya, anu langkung parah mah nya kuku. Nya cenah mun coplok kuku geus we Terus cenah. abi itu tercaroplok ayeuna. Ayeuna teh Buka bade kumaha ya. Sawak tinggal virusna ge. Eta da apa? Makanan kan teu ngagoropot kitu. Sapertos urang mah begitu tadi kuriling we kacampuri teh Pak. oh Kalebat mah teu. henteu ka jerona mah ya. Dina kuku we di luar. Ieu. Tapi da lamun geus mung dahar mah pan nya bahaya. Tah eta. Aya sadi jero ieu. Aya pinatu dia asep mah. Ya. Kondisi terkini para petani di Pasir Jambu yang terjangkit oleh virus yang menyebabkan kuku dan mulut ternak sapinya sakit, bahkan rentan kematian, terutama sapi yang masih muda atau sapi anak-anaknya. Berikut adalah kondisi terkini para peternak sapi yang ada di Pasir Jambu. Mereka mengalami kerugian karena sapinya meninggal dan juga menurun berat tubuhnya. Bahkan ini adalah kerugian yang terbesar di tahun 2022 ini, namun tidak menyebabkan sakit kepada para peternak. Berikut adalah ulasan bagaimana sih PMK ini. Yuk kita lihat bersama. Kerugian akibat PMK yaitu penurunan produksi susu, kematian mendadak, keguguran, infertilitas, penurunan berat badan, dan hambatan perdagangan yaitu hambatan ekspor. Kemudian penyakit ini ditemukan lepuh pada atau luka pada lidah, gusi, hidung, dan juga kuku yang terinfeksi. Hewan tidak mampu berjalan, air liurnya juga terlalu berlebihan hingga hilangnya nafsu makan. Itu adalah yang menjadi penyebab bagaimana hewan tersebut. Kemudian penularannya baik itu kontak langsung antara hewan dengan hewan yang lain, antara hewan yang tertular dengan hewan yang lainnya. Kemudian kontak tidak langsung baik itu melalui manusia atau alat dan sarana transportasi akibat kontaminasi dari peternakan yang mengalami wabah. Kemudian penyebaran melalui udara. Nah, ini adalah pengendalian dan pemberantasannya, yaitu mencegah kontak antar hewan, mencegah infeksi sekunder oleh mikroba lain, kemudian meningkatkan resistensi atau kekebalan hewan dengan divaksin. Dan bagaimana mencegah hewan itu supaya tidak terkontaminasi, yaitu di karantina, kemudian pemusnahan terbatas atau pemotongan terbatas, penelusuran kasus pelaporan bagi produk hewan dan sampingan, kemudian menghentikannya yaitu pertama dengan disposal, pemusnahan barang, kemudian yang kedua dengan dekontaminasi atau mensemprot, mencuci kandang, peralatan, kendaraan, dan barang yang lainnya. Kemudian tip penanganannya supaya daging itu segar, daging tidak dicuci sebelum diolah, kemudian didinginkan lalu dibekukan.
Kemudian pastikan memilih jeroan yang sudah direbus. Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang. Rendam dulu dengan deterjen atau pemutih pakaian. Nah, itu adalah agar bagaimana susu kita. Ini adalah tips penanganan produk hewan untuk industri daging susu. Untuk daging harus ada pengalengan atau dipanaskan, pengeringan setelah penggaraman. Untuk susu panaskan hingga suhu 132 derajat Celcius. Kemudian pH-nya juga panaskan minimal 72 derajat Celcius. Pencegahannya yaitu dengan biosecurity karyawannya yang disinfektan atau dijaga kebersihannya. Kemudian biosecurity tamu, semua pendatang harus steril. Kemudian kendaraan dan juga barang serta kandang dan peralatannya harus steril dan disemprot dulu oleh disinfektan agar tidak menyebar ke peternak dan juga ternaknya. Kemudian biosecurity ternak juga dikarantina agar tidak menular ke yang lain. Kemudian bagaimana penyakit mulut dan kuku ini dalam penanganan pencegahannya, yaitu yang pertama adalah prosedur biosecurity petugas. Petugas harus menggunakan APD. Kemudian mencuci dan disinfektasi kendaraan, semua peralatan IB setiap memasuki dan keluar dari kandang. Kemudian harus menggunakan masker saat melaksanakan IB atau PKB. Mungkin itu saja yang dapat kami ulas. Mari kita jaga ternak kita agar sehat dan juga tidak tertular oleh PMK. Terima kasih.